kenapa pemerintah selalu meratifikasi terkait aturan-aturan internasional. Padahal kita sendiri perlu dipikirkan masyarakat-masyarakat yang budayanya itu sangat-sangat rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back with me exactly Dr. Tina Melia, SH, MH, CLA. Pagi ini tentunya pagi yang berbahagia meskipun masih dalam suasana COVID-19, masih di PPKM juga. Tetapi hari ini sangat spesial karena di BCA atau Bincang Cerita Alumni yang merupakan salah satu dari program yang ada di Borobudur Channel. Telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Haji Suparno SH, MM, MH. Beliau adalah salah satu alumni dari program Dr. Borobudur. Beliau lulus atau angkatan 2014. Nah, beliau juga sudah 24 tahun menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Borobudur. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Ibu Dr. Tina. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi udah 24 tahun ya Pak ya menjadi dosen. Cukup lama lah. Cukup lama Pak. Iya. Nah, selama ini mengampu mata kuliah apa saja ya Pak ya? Saya yang lebih fokus itu mata kuliah hak kekayaan intelektual. Oh, HKI ya Pak ya? Itu lebih fokusnya itu. Lebih fokus itu. Iya. Kalau boleh saya tahu untuk disertasi Bapak berkaitan juga dengan HKI? Iya betul. Terkait dengan saya lebih memilih kepada paradigma politik hukumnya. Jadi judul persisnya itu perubahan paradigma politik hukum hak kekayaan intelektual untuk mewujudkan daya saing nasional. Oke, perubahan paradigma politik hukum terkait dengan HKI gitu ya Pak. Betul. Untuk memacu daya saing nasional. Nah, betul. Kaitannya dengan apa nih Pak? Mungkin kalau saya bahas-bahas mengenai HKI itu kan kalau yang ramai diperbincangkan, misalkan kita punya jamu gitu ya Pak ya, punya jamu khas Indonesia yang kemudian juga HKI-nya seperti apa, kita punya kebudayaan. Nah, mengubah paradigma politik hukumnya itu seperti apa Pak di disertasi Bapak? Baik, saya ingin menjelaskan terkait dengan paradigma politik hukum HKI di Indonesia. Oke. Jadi begini, kalau kita melihat bahwa politik hukum HKI itu kan lebih mengacu kepada negara-negara maju. Oke. Seperti Amerika. Di developing countries ya Pak, developed countries. Betul, lebih kepada negara-negara maju lah Amerika. Ya, Indonesia ini sebenarnya secara teknologi dan sebagainya itu belum bisa menyaingi seperti negara-negara yang lebih baik daripada Indonesia. Tetapi uniknya Indonesia selalu menyepakati berbagai covenant maupun aturan-aturan hukum internasional. Oke. Apa keuntungannya? Indonesia ingin pemerintah ingin terkesan bahwa Indonesia adalah merupakan negara yang menegakkan hukum sejajar dengan negara-negara maju. Oke, dalam konteks itu, padahal dalam konteks tataran implementasi masih sulit sekali untuk bisa mengikuti perkembangan ataupun harapan-harapan negara-negara yang sudah maju. Oke. Ya kan? Namun demikian, kalau saya melihat bahwa politik hukum HKI Indonesia ini harus dilakukan perubahan, paradigmanya harus dilakukan perubahan. Kenapa? Karena memang paradigma politik hukum Indonesia ini belum menyesuaikan dengan secara filosofis dengan Pancasila maupun secara yuridis Undang-Undang 45 maupun juga secara sosiologis terkait dengan nilai-nilai yang berkembang dan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Nah, kalau dalam konteks seperti ini, kenapa Indonesia selalu mengikuti dan menerima? Tadi saya mengatakan agar supaya terkesan Indonesia ini adalah negara yang sejajar dengan negara-negara maju dalam konteks menegakkan hukum hak kekayaan intelektual. Nah, tapi kalau konteksnya dengan hak kekayaan intelektual yang memang kita tahu Indonesia itu gemah ripah lojinawi juga, kita juga Bhinneka Tunggal Ika, banyak sekali sebetulnya hal-hal yang bisa secara hak kekayaan intelektual itu diakomodir. Apakah sebetulnya dengan mengikuti covenant internasional dan seterusnya sebetulnya HKI-nya di Indonesia juga masih terbengkalai atau seperti apa Pak maksudnya? Baik,
Jadi misalnya tadi Bu Tina mengatakan terkait dengan jamu misalnya kan, jamu tradisional itu kan. Jamu tradisional ini kan sekarang sudah dikembangkan di negara-negara maju dengan teknologi yang tinggi. Padahal penemunya adalah orang Indonesia. Tetapi kenapa terkait dengan katakanlah royalti ya. Royalti itu sepertinya penemu-penemu yang ada di negara-negara berkembang, bukan hanya di Indonesia, itu kurang diperhatikan. Jadi yang Bapak maksud adalah merubah paradigma politik hukumnya adalah bagaimana politik hukum itu sebetulnya harus lebih mengakomodir atau lebih bisa tanggap terhadap kekayaan intelektual yang sebenarnya memang ciri khas Indonesia. Jadi jangan sampai hanya pengembangannya tapi nanti penemu asalnya itu tidak terakomodir gitu ya Pak ya? Betul. Itu dia makanya sering terkenal bahwa Amerika itu menerapkan politik ganda. Di satu sisi kita harus mengikuti aturan-aturan internasional, tapi di sisi yang lain dia tidak menghargai. Nah, karena itu paradigmanya harus dirubah. Ya, kenapa? Karena Indonesia ini katakanlah terkait dengan jamu-jamu tradisional itu mereka tidak menginginkan atau katakanlah budayanya itu belum bisa menerima. Misalkan ada aturan hukum, bagaimana perlindungannya? Mereka masyarakat Indonesia yang menemukan itu masih awam. Jadi tidak merasa kehilangan. Misalnya kan punya nilai bisnis. Ya, ketika dia menyampaikan ke orang lain, kenapa disampaikan? Dia beranggapan bahwa itulah budayanya. Kalaupun di dunia tidak mendapatkan balasan, tapi dia punya harapan bahwa di akhirat Tuhan akan memberikan. Padahal tidak seperti itu gitu ya Pak. Tidak seperti itu. Oke, baik sekali. Berarti Pak, kalau konteksnya seperti itu, apakah kemudian yang dimaksud di disertasi Bapak terkait dengan perubahan paradigma politik hukum terkait dengan HKI, apakah Bapak juga menyoroti bahwa kurangnya pengetahuan dari masyarakat itu sendiri dan sebenarnya apa sih upaya pemerintah untuk bisa mensosialisasikan bahwa sebetulnya HKI itu sangat penting, HKI ini merupakan hak yang memang bisa dinikmati atau seperti apa Pak? Ya, baik. Jadi begini, itulah pengetahuan pentingnya kan. Apakah sekarang pertanyaan kita, apakah pemerintah sudah mensosialisasikan? Betul. Ya kan, bagaimana sanksi hukum terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap HKI misalnya. Ya kan? Tetapi sepertinya mereka tidak memperhatikan itu. Apakah kurang sosialisasi pemerintah atau bagaimana? Terkait dengan budayanya tadi kan, mereka menganggap bahwa saya tidak perlu mendapatkan pengakuan, ya kan? Tapi saya bisa menyampaikan temuan saya kepada orang lain, ya dengan harapan dia akan mendapatkan balasan dari Tuhan di akhirat nanti. Nah ini yang seperti ini harus dirubah. Ya, kalau misalnya kenapa pemerintah selalu meratifikasi terkait aturan-aturan internasional. Padahal kita sendiri perlu dipikirkan masyarakat-masyarakat yang budayanya itu sangat-sangat rendah. Dalam arti dia tidak menyesuaikan. Bahwa HKI adalah sekarang punya isu politik, isu global gitu. Jadi isunya sangat global sekali. Bahkan saya mengatakan bahwa negara Indonesia yang termasuk negara maju, sumber daya alamnya lengkap, tapi lama-lama bisa berkurang dan habis. Tapi kalau negara-negara maju yang tidak punya sumber daya alam, ternyata HKI-nya, ya, kreativitasnya untuk menemukan satu penemuan itu sangat tinggi sekali. Nah inilah yang menyebabkan harus disosialisasikan kepada masyarakat. Oke, berarti sebetulnya merupakan satu kesinambungan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau saya tarik dari kesimpulan yang Bapak sampaikan bahwa memang betul Indonesia punya banyak sekali kekayaan intelektual yang harusnya bisa menghasilkan dan bisa dinikmati baik oleh individu yang menemukan atau satu daerah. Nah, tetapi memang ada keterbatasan begitu ya Pak dalam tanda kutip awam hukum dan seterusnya. Orang kalau mau urus HKI pasti berpikir bahwa nanti prosesnya akan rumit dan seterusnya. Betul. Jadi memang harus ada juga ya Pak dari pemerintah yang juga lebih memperhatikan misalnya dalam tanda kutip ada satu daerah yang sebenarnya punya hak kekayaan intelektual yang banyak yang bisa dinikmati hasilnya. Mungkin pemerintah juga bisa lebih aktif gitu ya Pak ya untuk membantu karena memang terkait dengan HKI begitu ya Pak atau hukum dalam cakupan yang general juga memang ada beberapa yang memang
masyarakat kita masih awam. Jadi memang harus ada sinergi ya Pak, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah supaya kita dalam hak kekayaan intelektual itu bisa terorganize dan bisa bisa lebih baik begitu ya Pak ya. Baik, betul sekali. Jadi inilah yang saya katakan bahwa paradigmanya harus dirubah. Apalagi kita secara secara filosofis itu banyak hal-hal yang tidak sesuai. Secara yuridis tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita. Secara sosiologis juga tidak sesuai, maka harus dirubah paradigmanya. Bagaimana agar supaya masyarakat yang menemukan lebih awal, ya meneliti lebih awal, tapi tidak mendapatkan balasan dalam bentuk royalti, ya kan? Ya ini adalah inilah yang saya teliti. Ini merupakan gap. Okay. Makanya pertanyaan yang saya sampaikan dalam penelitian saya itu, mengapa paradigma politik hukum perlu dilakukan perubahan, ya kan? Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk merubah ini dalam rangka meningkatkan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi nasional, ini perlu. Dan apakah budaya hukum masyarakat Indonesia menerima itu? Okay. Ya kan? Nah ini ternyata masyarakat budaya hukum masyarakat kita ini menganggap bahwa perlindungan hukum harus ada undang-undang ini, mereka merasa tidak perlu itu. Nah inilah yang keunikan itu. Oke, padahal menarik banget ya Bapak sampai menyampaikan bahwa sebetulnya kuatnya satu negara yang punya HKI yang terorganize dengan benar itu atau dengan baik bahkan bisa menguatkan perekonomian Indonesia gitu ya Pak. Betul. Karena sebenarnya hak kekayaan intelektual ini sesuatu yang sifatnya mengandung originalitas atau keaslian, kemudian juga bisa menghasilkan royalti yang sangat besar sebetulnya, baik bagi individu atau satu daerah atau tertentu yang memang menghasilkan originalitas atau keaslian dari satu produk gitu. Betul. Ya Pak ya. Itulah artinya bahwa HKI ini sebenarnya bisa menentukan kemajuan suatu negara. Kenapa? Karena kalau sumber daya alam ini kan semakin lama semakin habis, berkurang kan. Tapi apabila masyarakatnya itu terkait dengan HKI sangat tertarik dengan kreativitas manusia yang selalu menemukan, mencari dan sebagainya, maka ini kan nilainya tidak pernah akan habis. Maka itulah negara maju biasanya, karena kreativitas masyarakat terhadap temuan-temuan penelitian-penelitian terkait dengan teknologi dan lain sebagainya, itulah yang menentukan suatu negara menjadi maju. Oke, salah satunya tadi yang sudah Bapak jelaskan bahwa developed countries itu ada Amerika, ada Jepang dan seterusnya yang benar-benar bisa hidup mandiri bahkan tidak dengan sumber daya alam yang sebagus kita, tapi mereka punya HKI yang memang banyak gitu ya Pak ya, dan bisa menguatkan perekonomian di negaranya masing-masing. Oke Pak, terima kasih terkait dengan disertasinya, menarik banget. Mudah-mudahan memang ke depannya masyarakat kita bisa lebih aware terhadap apapun yang ditemukan, kemudian juga bisa baik dari pemerintah juga bisa lebih bersinergi untuk bisa membantu masyarakat yang memang menghasilkan produk baik itu sifatnya originalitas dan yang kemudian bisa dinikmati royaltinya gitu ya Pak ya. Oke Pak, mungkin beralih ke pertanyaan selanjutnya. 24 tahun jadi dosen, kalau secara akademis juga pasti tentunya sudah mentok gitu ya Pak ya. Ada nggak Pak harapan yang masih ingin Bapak capai, baik itu sebagai sebagai dosen atau selain itu profesi Bapak sebagai lawyer juga ya Pak ya. Nah, kalau sebagai lawyer berapa lama nih Pak? Saya dari 2010. 2010 ya. 2010 kita sudah mulai terjun ke lawyer ya. Karena ternyata aktif di lawyer itu menyenangkan menurut saya. Menyenangkannya. Apa nih Pak gap atau bedanya sebagai profesi sebagai dosen dan lawyer itu, ada nggak beda yang sangat signifikan karena Bapak belajar law in the books dan law in action gitu. Gimana tuh Pak? Jadi gini, kalau kita selalu di kampus memang kita agak jenuh sebenarnya kan. Makanya kalau misalnya seorang dosen dan juga dia sebagai pengacara, dia sekali-kali kan bisa berkunjung. Misalnya saya pernah menangani kasus di Tulungagung, itu hampir 4 bulan saya. 4 bulan. Balik ke sana di 4 bulan. Nah, itu menarik karena kita bisa refreshing juga di situ. Tapi ketika kita setiap hari di kampus dan sebagainya, ini perlu sekali-sekali refreshing. Nah, kalau orang yang tidak punya kegiatan seperti advokat dan sebagainya, kan rasanya sulit untuk bisa. Cuma dengan konsekuensinya ya pas ketika kita keluar barangkali
ya kita harus meninggalkan dalam arti-arti yang terbatas. Nah, menurut saya dosen-dosen kita yang sekarang ini kan yang muda-muda sangat banyak sekali. Jadi saya mengharapkan dosen-dosen yang muda seperti Ibu Dr. Tina ini harus bisa aktif menulis, ya. Kemudian sering komunikasi dengan kampus-kampus yang lain supaya menambah wawasan kita. Sebab kalau kita hanya salah satu kampus saja, itu kita kurang bisa berkembang karena di kampus lain seperti apa. Nah, oleh karena itu saya sangat mengharapkan pada dosen-dosen yang masih muda, ya, bisa mulai saat ini aktif, ya, menulis sehingga pada saat-saat tertentu dia bisa dikumpulkan dan dia bisa meningkatkan jenjang kepangatannya. Syukur-syukur bisa mencapai kepada guru besar. Itu ada harapan setiap orang, ya kan? Termasuk Bapak tentunya, ya Pak. Harapan setiap orang. Cuman ya karena tadi terkait dengan aktivitas yang lain sehingga kita kadang-kadang mengabaikan atau terlupakan dengan hal yang prinsip itu. Oke, jadi salah satu harapannya adalah mudah-mudahan masih bisa berproses dan berprogres terus untuk jenjang yang lebih tinggi gitu, ya Pak ya. Iya. Meningkatkan. Oke Pak, dengan kesibukan Bapak yang ada saat ini gitu ya, baik sebagai dosen, sebagai lawyer gitu ya Pak, boleh nggak Pak mungkin berbagi tips bagi sahabat-sahabat hukum, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi saya ya Pak ya, atau untuk masyarakat hukum semua yang masih awam hukum itu sebetulnya apa sih Pak tips and trick untuk sebenarnya kita tuh kan sekarang di era digitalisasi di mana sebenarnya every single things kita bisa lihat di smartphone kita masing-masing dengan adanya hukum yang berkembang gitu ya Pak, apalagi sekarang masa pandemi dan seterusnya. Berikan kami tips gitu ya Pak, bagaimana memaintain dan bagaimana bisa mengerti hukum dalam suasana yang seperti ini, karena kan kadang-kadang masyarakat tuh dalam tanda kutip latah ya Pak, nanti pemerintah bikin kebijakan apa kemudian responsifnya tuh seperti banyak lah yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri, misalkan protes terhadap PPKM dan seterusnya, tapi menimbulkan kerugian. Nah, apa tips Bapak supaya masyarakat itu bisa lebih aware? Baik, jadi sebenarnya hukum itu menurut para ahli itu adalah harus ada moral. Jadi moral itu diwujudkan dalam bentuk keadilan. Makanya ada satu pendapat bahwa kalau suatu aturan, satu undang-undang yang tidak memiliki nilai moral is not law. Jadi peraturan apapun harus moral. Dan moral diwujudkan dalam bentuk keadilan. Ya kan? Nah, oleh karena itu kalau kita memahami terkait dengan hukum dan mengikuti peraturan hukum, maka dia akan bisa membedakan ada keadilan yang mana ini. Yang apa? Karena menurut Aristoteles ada keadilan dalam konteks umum, ada keadilan dalam konteks partikular atau khusus. Kalau yang keadilan dalam konteks umum atau justice adalah merupakan kebajikan yang paripurna. Itu adalah keadilan secara umum. Itu Aristoteles itu. Jadi keadilan secara umum adalah the complete virtue. Jadi paripurna, ya. Kebajikan yang paripurna. Ya. Sedangkan keadilan dalam arti yang khusus adalah distributive justice dan corrective justice. Ya. Artinya apa? Kalau distributive justice ini kan dalam konteks benda, ya, semua orang bisa mendapatkan hak yang sama. Tetapi kalau tidak dikontrol dengan corrective justice atau rectificatory justice, maka akan bisa menyalahi aturan. Misalnya begini, ada orang, ya, pendidikannya beda, masa kerjanya misalnya beda. Nah, kalau dalam konteks distributive justice, menurut Aristoteles itu harus mendapatkan hak yang sama. Betul. Tetapi kalau itu perlunya ada corrective justice, harus mengendalikan itu. Ya, makanya ada yang namanya pembagian, ya. Pembagian. Nah, kalau ada dua pihak yang bermasalah, maka ada otoritas yang punya kewenangan untuk mengadili. Nah, inilah. Maka kalau dikaitkan dengan hukum alam dengan hukum positif, sebenarnya adalah mewujudkan hak. Mewujudkan hak. Hak adalah memberikan porsi kepada orang lain yang punya kesamaan.
Oke, jadi biar bagaimanapun setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, masyarakat juga tentu harus menggunakan filter moral gitu ya. Moral tetapi tapi dari pemerintah juga harus lebih komunikatif dalam arti penyampaiannya itu tidak terlalu mengagetkan begitu ya Pak. Karena sebagai parameter baik tidaknya satu produk adalah bagaimana masyarakat menanggapinya begitu ya Pak, kurang lebih ya. Betul. Jadi memang harus ada komunikasi yang match gitu ya Pak. Betul. Makanya kalau saya melihat bahwa hukum bisa dikatakan ketimpangan hukum, ketidakadilan hukum. Ya kan, misalnya hukum itu dibuat tetapi hanya untuk dipaksakan misalnya. Yang kedua, hukum itu dibuat tetapi melampaui kewenangan. Oke. Ya kan? Nah, kalau sudah melampaui kewenangan, apalagi punya kepentingan-kepentingan yang tertentu, itu merupakan pencitraan terhadap hukum. Oke, luar biasa sekali. Jadi mudah-mudahan intinya baik dari disertasi Bapak, kemudian cara Bapak melihat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, intinya memang harus ada komunikasi supaya tidak timbul gap gitu ya Pak ya. Betul. Oke Pak, mungkin the last question ya Pak ya. Mungkin berikan 3 tips Pak, 3 prinsip hidup yang Bapak selama ini pegang sebagai prinsip hidup supaya tentunya kita semua sebagai masyarakat hukum gitu ya Pak ya, dan para sahabat hukum semua yang menonton channel ini bisa ya tentunya sebagai masyarakat hukum yang mengerti hukum dan aturan, bagaimana tiga prinsip hidup yang Bapak anut atau yang Bapak gunakan untuk menjalani hari-hari Bapak itu seperti apa Pak? 3 kata aja Pak. Jadi dalam konteks sekarang ini kan COVID ya. Jadi ada 3 prinsip yang menurut saya menjadi vaksin. 3 prinsip sebagai vaksin. Yang pertama yaitu kita temukan di surat 3 ayat 146, 47 dan 48. Di situ ada 3 vaksin. Ya, vaksin dalam konteks ini adalah bagaimana kaum muslimin ketika menggunakan vaksin itu maka akan punya semangat tidak putus asa dan tidak pernah menyerah. Semangat tidak putus asa dan tidak mudah menyerah. Menarik sekali. Itu penting itu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan tadi semangat tidak putus asa dan tidak mudah menyerah. Ini juga bisa kita gunakan sahabat hukum semua. Terima kasih Pak Parno. Mudah-mudahan salam senantiasa sehat gitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan kita bisa berkarya untuk dunia hukum bisa lebih banyak lagi gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Dr. Tina, makasih banyak. Oke, baik sahabat hukum semua, tidak terasa menarik sekali pembahasan mengenai hak kekayaan intelektual, merubah paradigma politik hukum dalam hak kekayaan intelektual, bagaimana pemerintah dan kita sebagai masyarakat juga lebih aware terhadap hak kekayaan intelektual, kemudian bagaimana berkomunikasi atau menciptakan satu produk hukum yang kemudian juga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, komunikasi yang baik dari pemerintah maupun masyarakat ini juga menjadi penting, dan tentunya tadi 3 tips atau vaksinasi yang sangat jitu bagi kita semua, semangat, tidak mudah menyerah dan tidak putus asa. Nah, jadi sekian dari kami di Bincang Cerita Alumni. Kita akan bertemu lagi di sesi lain selanjutnya. Stay tune terus di channel ini. Sampai jumpa, salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak.